Kita bahas terlebih dahulu mengenai, duet Naga, Pani, dan juga CBDK yang kita ekspektasikan seharusnya perjalanannya bisa melanjutkan ke arah utara ya my friends. Jadi kalau misalnya my friends, mengikuti Tiger Insights setiap hari, terakhir kita bahas Pani itu di awal tahun ini. Jadi coba aja cek di archive-nya, tanggal 2 Januari kita bahas, waktu itu lagi bahas ADMR, Pani, sama CBDK. Pada saat itu kita bilang bahwa ekspektasinya Pani ini, secara apa ya kalau boleh dibilang ya, yang selama ini membuat pergerakan sahamnya itu mungkin tidak terlalu maksimal ya my friends ya. Harusnya hal-hal ini sudah tereliminasi karena right issue-nya sudah berjalan dengan lancar nih my friends. Jadi kita ekspektasikan shares overhang-nya harus sudah selesai. Ini harusnya bisa menjadi katalis yang bagus buat Pani. Itu kita bahas di tanggal 2 Januari. Nah, kalau misalnya my friends lihat ya dari sisi keadaan saat ini ada beberapa hal yang menarik terkait dengan Pani dan juga CBDK. Jadi kalau misalnya kita ngomongin saham-saham konglomerasi, tahun lalu bisa dikatakan Pani salah satu saham konglomerasi yang performance-nya mungkin berbeda dibandingkan dengan mayoritas saham-saham konglomerasi yang mengalami kenaikan ya my friends ya. Tapi baik lagi, kalau misalnya my friends perhatiin justru momentum seperti saat ini, sideways sudah lama sekali dan segala sesuatu yang memang membuat harga saham itu susah untuk mengalami kenaikan sudah tereliminasi, ini akan menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan nih, untuk dari sisi Paninya. Nah, kalau misalnya my friends lihat dari sisi free float-nya untuk saat ini per Desember kemarin, kalau my friends perhatiin, jadi untuk free float-nya Pani itu terakhir dia berada di angka sekitar 10%-an itu di bulan September, tapi berangsur-angsur terus mengalami kenaikan 12,2 di Oktober, 12,2 di November, dan di Desember sudah 15,91. Jadi efek dari right issue itu juga menambah free float, menambah dana dan bisa disuntikan ke CBDK-nya. Jadi kalau dilihat untuk yang mungkin melihat dari sisi free float-nya belum menambah, ini sudah mulai menambah secara signifikan ya bila dibandingkan dari bulan September. Jadi kalau seandainya terkendala untuk kan beberapa waktu lalu digadang-gadangkan bisa masuk ke MSCI dan yang lainnya ya. Kita tidak expect masuk dalam waktu dekat, maksudnya nggak di Februari ini, tapi harusnya ketakutan mengenai masalah free float yang selama ini mungkin menjadi kendala, harusnya sudah bisa tereliminasi nih my friends. Dan kalau my friends ingat dari dalam negeri pun juga adanya peraturan yang akan menaikkan minimal free float di saham-saham di Indonesia ya, yang tadinya saat ini 7,5% akan dinaikkan berangsur-angsur menjadi 10 sampai dengan 15% dalam beberapa waktu ke depan secara bertahap. Jadi untuk Pani sendiri terlepas dari sisi kinerja keuangannya terus membaik, performanya ya terus menunjukkan hal yang positif, hal ini harusnya bisa menjadi salah satu booster yang bisa memberikan sentimen positif untuk saham Pani nih dalam beberapa waktu ke depan. Nah itu dari sisi Paninya. Nah seperti kita ketahui Pani juga punya CBDK, dan kalau misalnya my friends lihat terakhir pertama kali justru malah kalau CBDK itu kita bahas di akhir tahun lalu, harga sempat mengalami kenaikan terus mengalami penurunan, terus berangsur-angsur mulai pulih lagi. Jadi untuk tipikal saham-saham seperti ini sebenarnya volatilitas yang cukup tinggi itu sebenarnya normal ya my friends ya, ini wajar ya. Dan yang kita ketahui dari sisi CBDK juga, selain mendapat suntikan dana untuk ekspansi lebih besar, my friends harus ingat bahwa dari sisi ceritanya, kalau my friends mengikuti perkembangan dari si CBDK ini, salah satu cerita yang akan menarik dan memberikan impact positif itu adalah perkembangan dari exhibition yang dimiliki sama CBDK, yaitu NICE ya my friends ya. Jadi kalau my friends ingat bahwa ekspektasinya di akhir tahun 2025 sudah mulai memberikan kontribusi, tapi masih kecil sekali. Tapi di 2026 ini harusnya sudah mulai masif nih impact-nya. Gak cuma ke revenue, tapi juga bisa meningkatkan traffic di daerah sekitar untuk CBDK sama Pani. Jadi kalau misalnya my friends lihat untuk Pani dan CBDK yang selama ini mungkin performanya dari sisi pergerakan harga sahamnya ya belum semaksimal dengan saham-saham konglomerasi yang lain. Kalau dilihat dari beberapa hal yang sudah tereliminasi tadi seperti masalah free float, terus juga dari sisi right issue-nya sudah beres, terus juga kita akan mendengar sentimen-sentimen yang harusnya positif ya dari perkembangan dari NICE-nya si CBDK juga, ini harusnya bisa memberikan tambahan booster buat dua saham ini. Jadi ini emang udah lama nggak dibahas banyak tempat ya my friends ya kalau my friends perhatiin, tapi kalau misalnya my friends lihat harusnya beberapa hal tadi yang saya ceritakan bisa memberikan booster dan memberikan momentum yang positif nih buat dua saham ini. Jadi kita ekspektasikan duet naga ini bisa menuju ke utara nih, harusnya seperti itu ya, disclaimer ya my friends.